Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud was sababil a'zam likulli mawjud adada khalqika wa ridha nafsika midada kalimatika wa zinata arsyik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa adkhil ma qultuhu bi kitabika hatta la yansawna fi qulubihim amma ba'd. Ini judul NKRI di mata agama. Ini judul berat-berat ingatnya. Terus terang ya, kita melihat di akhir-akhir ini banyak yang berbenturan antara ya gesekan lah, kalau nggak mau dikatakan benturan. Gesekan dari orang-orang agamawan dengan NKRI, bahkan tidak sedikit dari orang-orang agamawan yang mengatakan bahwa pemerintah seperti ini pemerintah togut. Togut itu dari kata-kata togo. Togut itu artinya orang yang menolak ajaran agama, namanya togut, orang yang menantang. Untuk itu saya mencoba gitu ya, sesuai dengan apa yang pahami. Tentunya pendapat saya ini namanya juga pendapat manusia, keharti syukur kan biasanya oke, keharti syukur untuk kajian begitunya. Jadi permasalahannya adalah di kita banyak yang belajar agama, tapi proses pembelajaran agamanya banyak yang nggak tuntas, baik itu di pendidikan informal atau formal. Karena dalam disiplin ilmu agama itu ada yang namanya basic, ada yang namanya ilmu penunjang, ada ilmu terapan, ada ilmu pelengkap. Ya. Jadi ilmu yang begitu banyak, kadang-kadang waktu tidak mencukupi. Itu pertama. Keduanya, kebanyakan orang belum pelajari ilmu agama itu langsung kepada ilmu terapannya. Ilmu terapan itu langsung kepada fikihnya. Fikih juga mazhab yang salah satu dari 4 itu. Kemudian akidah juga langsung ke ilmu tauhidnya. Gitu ya. Padahal itu adalah ilmu yang berproses dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Jadi proses pembelajaran agama di kita memang kalau menurut saya nggak tuntas. Nggak tuntas artinya nggak syamil kamil gitu. Tidak mencakup kesemuanya. Apalagi jangankan orang yang belajar puluhan tahun ya, dari mulai tingkat muda sampai perguruan tinggi belajar agama. Ini apalagi ujug-ujug ada orang yang baru masuk Islam, anu kakara kamari syahadat guys, yang nyebarkeun agama. Nah akhirnya seperti inilah yang terjadi. Ada gesekan-gesekan. Keduanya bahwa
orientasi pembelajaran agama banyak yang langsung kepada ilmu terapannya. Sementara Rasulullah dengan sahabat sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala dan para tabi'in dan para pendahulu kita, mereka telah menerapkan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dirinya, baik keluarga, baik masyarakat, baik komunitas, baik nationnya, baik bangsa, gitu ya. Itu kita sangat sedikit sekali yang menelaah bagaimana pendahulu kita menerapkan di zamannya mereka. Yang ketiga, kita ini, para agamawan ini, di samping terlalu kepada ilmu terapan, pokoknya belajar fikih. Dari mulai yang kitab terkecil sampai besar. Tapi jangan lupa kan, yang namanya fikih itu kan ilmu terapan hasil ijtihad para ulama di 4 mazhab itu, dan itu baru statusnya normatif. Yang mungkin kalau bahasa saya menyebutnya normatif teoritis idealis. Idealnya seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa hukum fikih yang digodok oleh para ulama, dan ketika mereka menggodoknya juga berbeda pendapat karena semuanya berpijak pada prasangka, dunun, dilalah lonniyah. Dilalah lonniyah itu akan melahirkan perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu sengaja agar kita punya pilihan. Kalau kita punya pilihan, kita nggak kaku. Bisa mazhab ini, bisa mazhab ini, bisa mazhab ini, kita punya pilihan, hak pilihan. Jadi kita sebagai orang yang tidak terlibat di dalam proses ijtihad, ketika kita ingin menerapkannya, kita diberi pilihan sama Allah. Mau mazhab apa, semuanya diwenangkan. Dan tidak ada dalam agama, kalau kita baca muqaranatul madhab, perbandingan madhab, baik madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, masalah fikih, tidak satu pun mereka yang berani mengatakan ini benar, ini salah, nggak ada. Nggak ada yang berani mengatakan ini benar, ini salah. Karena mereka sama-sama ijtihadnya. Yang paling ada juga ini kuat, ini lemah. Ini benar, itu lebih benar. Nah, gitu. Jadi ada etikanya. Ini ada. Ulama-ulama pendahulu kita itu beretika sekali ketika mereka berbeda pendapat. Sampai mereka, ucapanku bisa mengandung salah atau benar. Yang mengetahui kebenaran hanya Allah mutlak. Gitu ya. Ijtihadku yahtamilul khata atau yahtamilul sidq. Seperti itulah ulama-ulama kita terdahulu. Tapi di zaman kita sekarang, agamawan itu banyak, tidak sedikit lah ya, yang kita dengar setiap hari di medsos, yang tidak toleran dengan yang lain. Bahkan maunya menghujat. Bahkan ketika berbeda pendapat, hayangnya menang serangan. Iya, hayangnya menang serangan. Kemudian di samping itu, bahwa hukum fikih hasil ijtihad yang teoritis idealis ini, di saat diterapkan, agama berpijak kepada kemampuan. Masalah kemampuan ini dibahas di dalam usul fikih. Namanya ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah.
Kalau kita belajar ilmu usul fikih, ahkam wadiyah di situ ada 3. Ada sabab, ada syarat, ada mawani. Sabab, syarat, dan mawani. Semua hukum fikih, masalah apapun mesti disaring oleh 3 tadi. Sabab, sholat ya. Menurut fikih wajib, bahkan rukun Islam. Tapi ketika kita mau menerapkan, itu berpijak pada kondisi. Jadi finalnya di kondisi. Sekarang jam berapa? Di Garut. Baru jam 2 kan. Berarti kita belum wajib sholat asar. Sekarang belum wajib sholat maghrib. Padahal sholat itu wajib dari fikihnya. Tapi kapan diterapkannya? Kondisi yang menentukan. Kondisi jam 2 belum wajib asar. Belum wajib maghrib apalagi isya. Nanti kalau sudah sarupna, ya sudah tenggelam matahari, baru diwajibkan kamu sholat maghrib kan gitu. Puasa juga wajib. Rukun Islam. Tapi di dalam aplikasinya, diterapkannya, itu finalisasinya di kemampuan, di kondisi. Anda sehat wajib. Kalau sudah datang Ramadan, syaratnya masuk, sabab-sababnya masuk, syaratnya Anda sehat, Anda balik, Anda masuk. Sabab masuk, syarat masuk, tapi ada mawani, ada kendala. Apa? Seorang wanita yang lagi datang haid, datang bulan, ada mawani, gugur. Nah, jadi dia nggak wajib puasa karena kondisi. Nah, jadi kondisi yang menentukan. Saya lagi musafir, saya lagi sakit, silahkan membatalkan puasa di hari yang lain diqadha. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hukum syariat, hukum fikih apapun kecuali yang mampu. Hanya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang diinginkan oleh Tuhan itu bahwa agama ini adalah untuk memudahkan kalian dan tidak untuk mempersulit kehidupan kalian. Itu sudah apa istilahnya kaidah umum. Jadi fikih itu ketika diterapkan dia finalisasinya di kondisi. Kondisi mampu silakan, kondisi nggak mampu hukum jadi berubah. Hukum jadi berubah. Haji menurut teoritis ya, normatif idealis tadi fikih wajib haji, bahkan rukun Islam. Tapi ketika diaplikasikan ke tingkat pribadi, si A, si B, dan si C, bagi si A wajib memenuhi syaratnya, kondisinya memenuhi. Bagi si B tidak memenuhi, kenapa? Aduh, jangankan buat ongkos koen. Cicilan rumah aja terlambat terus. SPP anak terlambat terus. Untuk makan sehari-hari aja saya nggak ada gitu ya. Kondisi itulah yang merubah hukum yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Semua seperti itu. Jadi bukan hanya hal-hal yang sifatnya ubudiyah vertikal ya. Termasuk semua hukum fikih baik itu yang ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, semua berpijak dan finalnya ada di kondisi.